SMK Negeri 1 Kota Serang adalah salah satu sekolah kejuruan yang diminati oleh masyarakat luas karena menghasilkan lulusan-lulusan yang siap melangkah ke dunia kerja. SMK Negeri 1 Kota Serang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, nomor 88, Kota Serang, Banten. Sekolah ini berdiri pada tanggal 1 Agustus 1962 dengan nama Semea Negeri Serang. Hingga saat ini, SMK Negeri 1 Kota Serang memiliki 8 program keahlian, yaitu akuntansi, perkantoran, marketing, multimedia, tata boga, TKJ, tata busana, dan APH. Program keahlian yang paling banyak diminati adalah otomatisasi tata kelola perkantoran atau biasa disebut MPLB. Program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu merupakan salah satu program keahlian yang sudah ada sejak SMKN 1 Kota Serang berdiri. Dalam program keahlian ini terdapat salah satu konsentrasi keahlian, yaitu jasa administrasi perkantoran, yang hal ini sangat selaras dengan kebutuhan industri serta sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah. Karakteristik dari program keahlian manajemen perkantoran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurikulum program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis mengadopsi pada unit-unit yang tercantum dalam skema sertifikasi KKNI level 2. Kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis di SMKN 1 Kota Serang ini melibatkan PT Barata Indonesia Persero sebagai mitra industri, sehingga kurikulum yang dirancang atau dibuat selalu berpedoman atas saran, masukan, dan kebutuhan dari industri. Apa visi misi yang dimiliki oleh jurusan MPLB? Visi dari kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini adalah terwujudnya lulusan yang memiliki passion dan vision di bidang administrasi perkantoran. Kemudian yang kedua, misi kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini, yang pertama, terwujudnya siswa program keahlian MPLB menjadi lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, memiliki kreativitas dan kemandirian tinggi, kritis, dan kompeten dalam menghadapi persaingan global. Kemudian yang ketiga, melibatkan industri dan dunia kerja dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Apa saja yang dipelajari di administrasi perkantoran? Yang pertama ada arsip. Penyimpanan arsip sesuai dengan nomor dan tanggal agar memudahkan kita untuk mencari dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang kedua ada K3. Di dalam perkantoran, kita juga mempelajari tentang K3. K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, yang tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan di dalam kantor ataupun perusahaan, contohnya di area tangga. Di perkantoran juga dapat melakukan komunikasi telepon. Ganan jurusan MPLB yaitu telepon. Siswa-siswi jurusan MPLB diharapkan mampu menangani telepon dengan sikap dan tata cara yang sesuai dengan prosedur. Yang keempat ada penerimaan tamu. Siswa diharapkan mampu beretika dalam menyambut dan melayani tamu dengan baik. Nah, di dalam perkantoran, kita juga mempelajari tentang public speaking dan harus menguasainya. Tujuannya yaitu agar kita terlihat percaya diri berbicara di depan banyak orang. Ternyata meeting sangat diperlukan di dalam sebuah kantor.
Tujuannya untuk membahas suatu proyek yang akan dia kerjakan oleh perusahaan. Tidak hanya itu saja, meeting juga dilakukan untuk memastikan agar seluruh departemen yang ada di perusahaan sudah melakukan tugasnya dengan baik dan nantinya akan menjadi sebuah evaluasi bagi para pekerja. Di dalam perkantoran, kita juga mempelajari tentang bisnis. Bisnis ialah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Di manajemen perkantoran juga, kita dapat mempelajari cara mengetik 10 jari dan juga cara membuat surat bisnis. Ini dia contoh mengetik 10 jari. Kecepatan mengetik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki siswa MPLB. Siswa diharapkan mampu mengetik dengan 10 jari dengan baik dan benar. Setelah itu, surat menyurat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Salah satu tugas pokok sekretaris ialah menulis surat. Sudah sebuah kewajiban, siswa MPLB memiliki kemampuan mengetik atau membuat surat dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di perkantoran juga kita mempelajari cara mengelola keuangan, baik itu dalam kas kecil maupun dalam kas besar. Contohnya seperti ini. Ini dia kas kecil. Siswa jurusan perkantoran tidak hanya diharuskan memiliki kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan pengadministrasian. Salah satunya ialah siswa harus dapat mengenal dan memahami bentuk-bentuk laporan keuangan suatu perusahaan, terutama kas kecil. These will all be stories someday, and our pictures will become old photographs. We'll all become somebody's mom or dad. But right now, these moments are not stories. This is happening.